Shalom, Shalom Aleihim, Bishem Yesua Hamasyah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Oke. Nah, saudara, malam hari ini sudah malam apa belum ya? Malam hari ini kita belajar tentang satu tema, yaitu adalah rely on God. Mengandalkan Tuhan. Saya yakin bahwa setiap daripada kita yang ada di tempat ini pasti pernah punya pengalaman mengandalkan Tuhan dan bagaimana Tuhan akhirnya menolong kita. Bahkan mungkin juga ada di antara kita yang belum mendapatkan pertolongan Tuhan dan sampai saat ini masih dalam pergumulan. Tapi kita malam hari ini belajar mengandalkan Tuhan dengan lebih baik lagi. Sebab kita di sini sudah bukan sekolah minggu, sudah bukan teen, youth, kita adalah usia-usia dewasa muda, usia matang. Ya. Oke, kita buka di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Yeremia 17 ayat 7 sampai yang ke-8. Oke, demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janji Tuhan di dalam ayat yang ke-8 ini luar biasa. Belum terjadi pun, baru kita membayangkan aja yang ayat yang ke-8 ini tuh, itu sudah luar biasa indahnya. Waktu saya membaca firman ini kok tiba-tiba saya penasaran ya sama janji Tuhan. Saya penasaran ada berapa janji Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab. Anda pernah kepikiran untuk mencari tahu? Ya, saya akhirnya searching saudara ya. Akhirnya di situ tertulis ada 7.487 janji Tuhan kepada manusia yang tercatat dalam Alkitab. Dan salah satunya adalah yang kita baca tadi, Yeremia 17 ayat yang ke-8. Janji Tuhan satu aja luar biasa. Ini berapa tadi? 7.487 janji Tuhan. Wow, keren saudara ya. Ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-8 pun, ke-8 ini saya katakan tadi, belum terjadi aja, baru di pikiran kita, baru kita bayangkan aja, itu sudah luar biasa indahnya. Dan memang janji Tuhan, setiap kali kita baca, setiap kali kita dengar, kita harus mengaminkannya. Tetapi saya kasih tahu, jangan beriman kepada janji Tuhan. Kenapa jangan beriman kepada janji Tuhan? Sebab janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Pasti digenapi. Kalau sudah saatnya tiba, tidak ada satu hal pun yang bisa menggagalkan janji Tuhan digenapi. Janji Tuhan itu harus kita aminkan, tetapi kita beriman bukan kepada janji Tuhan. Karena di antara 7.487 janji Tuhan itu, selalu dicantumkan ada syarat dan ketentuan berlaku. Selalu ada kondisi yang harus dicapai dulu, agar janji Tuhan ini digenapi. Di dalam ayat yang kita baca tadi, ayat ke-8 adalah janji Tuhan. Kondisi yang harus dicapai dulu agar janji Tuhan itu digenapi, itu ada di ayat yang ke-7. Kalau saya dan saudara ingin menuai yang banyak, maka kita harus menabur banyak terlebih dahulu. Menuai banyak adalah janji Tuhan. Tetapi kita jangan beriman kepada janji Tuhan. Kita beriman kepada kondisi yang harus dicapai dulu. Bahwa kita harus menabur banyak. Di dalam menabur banyak, disinilah kita harus beriman. Kalau saya dan saudara ingin dosa kita semua diampuni oleh Bapa di surga, maka kita harus terlebih dahulu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Janji saya dan saudara diampuni Bapa itu adalah janji Tuhan. Tetapi itu hanya digenapi asalkan ada satu kondisi yang dicapai dulu, yaitu saya dan saudara harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita terlebih dahulu. Kalau saya dan saudara ingin menerima keselamatan yang kekal adalah janji Tuhan. Tetapi
ada hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu kita harus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, jadi kita beriman bukan kepada janjinya. Kita beriman kepada satu kondisi yang harus dicapai terlebih dahulu, supaya janji itu bisa digenapi. Nah, ayat yang kita baca tadi, Yeremia 17 ayat 7 dan 8, ayat ke-8 adalah janjinya. Ayat ke-7 itu adalah syarat, adalah satu kondisi yang harus dipenuhi dulu, agar ayat ke-8 itu digenapi. Dan ayat itu berbunyi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita mesti jujur saudara ya. Kita harus berkata jujur bahwa mengandalkan Tuhan itu berat sebenarnya. Ya, kalau ada yang ngomong, mengandalkan Tuhan itu gampang, saya sudah sering. Itu diragukan saudara. Karena mengandalkan Tuhan itu berat banget sebenarnya. Kenapa berat? Karena mengandalkan Tuhan itu bukan satu bentuk aktivitas fisik yang bisa kita langsung kita lakukan atau rasakan begitu. Bukan. Mengandalkan Tuhan itu adalah sikap hati. Ketika saya dan saudara menghadapi persoalan, hal pertama yang pasti berubah itu adalah mood saya dan saudara. Betul? Tiba-tiba datang masalah. Yang berubah itu mood kita. Mulai dari yang pertamanya biasa-biasa pulang jadi senep gitu. Masalah datang. Nah, tetapi kita ini kan diberkati dengan kemampuan untuk berpikir dan bertindak. Ketika persoalan datang, kita ini bisa mikir, apa yang harus bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? 1, 2, 3, 4, kemudian kita lakukan. Nah, di dalam proses persoalan itu datang sampai dengan jalan keluar itu ditemukan, itu kan kita nggak tahu berapa lama. Yang berat adalah mempertahankan sikap hati untuk selalu mengandalkan Tuhan sampai finish, ada jalan keluar itu selesai. Itu yang berat saudara. Itu berat banget. Lah kita saudara, kadang-kadang kita bersikap dalam sebuah persoalan. Kita mempunyai sikap hati, kita tentukan A. Tiba-tiba tekanan datang dari kanan, dari kiri. Bertubi-tubi, berulang-ulang. Sikap hati kita tiba-tiba bisa condong ke B. Meskipun kita tidak melupakan A. Tiba-tiba datang lagi tekanan dari depan, dari atas. Sikap hati kita bisa tiba-tiba mantap kembali ke A. Tidak ada tekanan apapun dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Tiba-tiba sikap hati kita bisa berubah jadi C. Menjaga sikap hati sekali A tetap A sampai selesai itu susah ternyata. Susah banget. Nah, suatu saat saudara, kapal saya ini harus berlayar dari arah Geronggang menuju ke Cirebon. Geronggang itu satu daerah di Kaltim, dekat perbatasan dengan Kalimantan Selatan. Cirebon, Jawa Barat. Kapal saya itu kapal takbut dan tongkang, saudara ya. Jadi tongkang itu sebuah kapal tanpa mesin yang fungsinya cuma murni gerobak gitu loh. Dia hanya untuk mengangkut material. Dan kapal ini karena tidak punya mesin, ditarik oleh sebuah kapal kecil yang bernama takbut. Kalau di kita bahasa Indonesia disebut kapal tunda. Jadi kalau tongkangnya tuh segini, takbutnya tuh cuma sejempol saudara ya. Jadi kecil. Nah, kapal ini berlayar dari Geronggang. Waktu sudah mulai berlayar, tiba-tiba saya dapat telepon dari kapten. Pak, ini tongkang sebelah kanan kayaknya bocor. Soalnya kapalnya miring ke kanan. Loh, ketika dengar itu saudara, kepala saya cekot, hati ini sudah berubah semua. Senep gitu lah ya. Berubah semua, kenapa? Saya mikir saudara ya, kapal bocor, waduh. Untuk membatalkan pelayaran tidak mungkin. Karena waktu itu kapal tongkang saya sedang memuat 5.200 ton batu bara. Itu nilainya belasan M. Bukan punya saya, punya orang lain. Yang saya punya cuma kapalnya doang. Itu kalau saya tunda, saya bisa dituntut belasan M. Saya enggak punya uang sama sekali. Terus yang kedua, terus kalau kapal kembali, untuk perbaikan itu muatan tuh harus dikosongkan dulu. Dan enggak ada ceritanya kapal batu bara dimuat di kapal tongkang kemudian dikembalikan lagi ke tempat sana. Enggak ada ceritanya saudara ya. Enggak mungkin ada yang mau.
Saya mikir gini, tapi kapal kalau terus berlayar, ini resiko safety, betul? Kalau kebocorannya tambah besar, kapal saya tenggelam. Seandainya tidak tenggelam, seandainya tidak tambah nemen bocornya, kapal ini terus berlayar, tidak sampai Cirebon, saudara. Kapal saya sudah dicegat sama patroli angkatan laut. Sebab kapalnya miring. Itu pasti kapal saya ditahan. Kalau sudah ditahan, itu panjang ceritanya, saudara ya. Ya, saya bingung. Apa yang harus saya lakukan ya? Saya doa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tolong hikmat-Mu. Gak ada, saudara. Gak ada. Saya telepon kapten. Cap, tapi kan saya harus memutuskan. Cap, kondisi kapal begitu kamu berani jalan enggak? Berani, Pak. Jalan. Nah, kapal dari Gronggang ke Cirebon, kalau cuaca baik, itu butuh waktu 7 hari berlayar. Dan saya waktu itu belum memasang GPS di kapal saya. Jadi saya tidak bisa memantau jam ini kapal ada di mana, saya tidak bisa tahu. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-7, Anda bisa bayangkan hati saya tuh bagaimana ya, senep gitu ya. Apa-apa tuh enggak enak. Hanya yang bisa saya lakukan itu hanya berdoa. Saya bilang, Tuhan ini hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Hari pertama saya doa, hari kedua saya doa, hari ketiga pertentangan batin muncul ketika saya berdoa. Waktu saya berdoa di hari ketiga, kamu hari pertama sudah doa. Dan saya doa 1 hari tidak sekali 2 kali, saudara ya. Setiap kali tiba-tiba teringat hati tidak enak, doa lagi. Nanti hati tidak enak, berdoa lagi ya, karena memang itu yang bisa saya lakukan. Hari kedua juga gitu. Hari ketiga hati saya bergejolak. Kamu hari pertama sudah doa. Hari kedua sudah doa. Kenapa doa lagi? Hati saya ngomong gitu. Bayangkan saudara ya, untuk doa aja ada pertentangan batin dulu. Aduh rasanya bagaimana. Hari ke-7 tidak ada kabar saudara. Aduh saya sudah lemes kan. Sudah ini. Di pikiran saya itu sudah bayangan yang buruk-buruk. Hari ke-8 kapten telepon. Saya terima telepon itu sebelum halo, saya sudah saya sudah menyiapkan hati, batin, pikiran, telinga untuk mendengar kabar yang buruk. Kemudian kapten telepon, Cap, di mana kamu Cap? Kami sudah masuk alur Pak. Kalau dalam bahasa pelayaran sudah masuk alur itu artinya sudah aman saudara. Sudah dekat daratan. Bagi saya itu sudah melewati pos angkatan laut saudara ya. Pos patroli. Lega saudara, lega luar biasa. Saya tanya, Cap, kok bisa? Dari Gronggang, kapal tongkang saya bocor sebelah kanan. Jadi dia miring begini saudara ya. Ternyata bos, mendekati Cirebon, kapalnya bocor lagi. Sebelah kiri saudara ya. Ya jadi waktu berangkat kapal saya itu miring ke kanan karena ada bocor di kanan. Mendekati Cirebon, kapal saya bocor sebelah kiri, jadinya rata. Saya itu saudara, aduh kepingin nangis ya, kepingin ketawa. Nangis itu karena hati ini loh saudara, tekanan batin dulu, aduh selama 8 hari saudara ya. Akhirnya, plong, lega. Mau ketawanya itu gara-gara ingat Tuhan. Tuhan ada caramu ini. Aduh kayak merasa di prank gitu loh saudara ya. Aduh lega saya. Anda tahu, menjaga sikap hati dari hari pertama sampai hari ke-8 itu luar biasa beratnya saudara. Itu kebetulan saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi selain berdoa. Kebetulan saat itu. Suatu kali juga pernah kapal saya sedang antri untuk muat material. Satu kapal di depan lagi muat di pelabuhan, kemudian setelah itu kapal saya. Kemudian kapten telepon saya lagi. Pak, minyaknya habis. Bahan bakar habis. Loh, saya pikir, waduh. Karena planning kami kapal ini bisa keluar, punya bahan bakar yang cukup untuk keluar. Nanti di luar itu diisi bahan bakar. Ternyata waktu nunggu antrian muat itu bahan bakar habis. Kemudian saya tanya sama kakak ipar saya yang mengurus operasional, kita cari akhirnya supplier bahan bakar. Tidak ada yang mau, kecuali satu. Dia bisa mensuplai bahan bakar tapi syaratnya satu.
bayarnya cash. Yang saya butuhkan adalah 32 ton solar. Waktu itu kalau tidak salah harganya 11 ribuan. Anda bisa kalikan sendiri. Saya tidak punya uang waktu itu. Di nego, supplier ini kami nego, enggak mau. Mati-matian pokoknya cash, enggak diisi. Udah, enggak bisa apa-apa. Saya tanya sama kakak ipar saya, ada lagi enggak? Enggak ada ya. Terus gimana ini? Diem. Saya diem, dia diem, ya sudah kita tutup dulu dah, kita diem dulu. Enggak tahu harus bagaimana, diem aja gitu. Saya doa Tuhan, ini saya harus bagaimana gitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Karena kalau kapal sudah akhirnya dipanggil untuk muat, batu bara sudah naik lagi ke dalam kapal saya, ceritanya sama kayak awal saudara ya. Enggak bisa diapa-apain lagi. Saya mikir gitu. Malam-malam kapten telepon saudara. Pak, kapal yang lagi muat di depan itu terbakar Pak. Loh, kok terbakar? Pikiran saya kan langsung gini, kapal kita aman gak? Aman. Jaraknya aman kok. Oh ya sudah, pikir saya, lu udah lega. Oh ya sudah Cap, terus kenapa? Ini masalahnya Pak, yang punya kapal minta tolong kita untuk selamatkan bahan bakarnya. Loh, minta nomor teleponnya saudara. Kami kontak. Pak, gimana ini? Sudahlah Pak, gini. Itu di kapal saya yang terbakar itu ada 30 ton bahan bakar. Tolong Pak, tolong. Karena kan kita bisa bayangkan ya, itu kalau nggak diselamatkan, itu bisa meledak kapal. Tambah membuat rumit. Nah, di dalam pelayaran, ketika sebuah kapal memindahkan bahan bakar ke kapal lain, itu perbuatan ilegal, itu kriminal. Ditangkap aparat, dan itu hukumannya berat. Dia hanya bisa disuplai oleh kapal yang khusus mensuplai bahan bakar. Selain itu, kriminal. Pak, ini gimana? Sudah gampang, nanti saya buatkan surat materai menyatakan ini kondisi darurat. Pasti boleh. Satu lagi Pak masalahnya. Saya enggak punya uang Pak. Sudah gampang. Katanya, Pak bener enggak punya uang, saya enggak bohong Pak. Gampang. Udah cepat, dosa banyak ngomong, selamatkan minyaknya. 30 ton dikasih, dioper ke kapal saya saudara. Saya cuma mikir begini. Tuhan, kok ya bisa. Tapi ada sedikit yang ganjel saudara ya. Kenapa kok pertolongan Tuhan melalui insiden kapal lain terbakar ya? Ya kan? Saya pikir-pikir mau senang juga gimana. Ya sudah lah ya kan, itu bukan urusan saya kan. Ya sudah. Anda bisa membayangkan, saya ngomong begini kan karena saya sudah menemukan jalan keluarnya. Saya bisa cerita sama Anda dengan senyum. Tetapi pada saat hari hanya itu kejadian, hati ini loh saudara rasanya gimana gitu. Mempertahankan sikap hati yang bergantung sama Tuhan itu susah. Kebetulan dua pengalaman saya itu adalah pengalaman yang saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya cuma bisa duduk diam berdoa sama Tuhan. Menguatkan hati ini, mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan. Soalnya di pikiran kita ini yang mau dilakukan itu sudah tidak bisa. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, yang bisa menjaga sikap hatinya dari awal proses sampai akhir proses, itu tetap mengandalkan Tuhan, tidak pernah dikecewakan. Amin. Yang berat itu adalah menjaga sikap hati ini. Menjaga sikap hati untuk tetap setia. Mengandalkan Tuhan, tidak menceng ke kiri, tidak menceng ke kanan. Nah, kita lanjut saudara ya. Di dalam Mazmur 31, Raja Daud ini mengerti banget bahwa ketika di dalam sebuah proses yang paling berat itu adalah menjaga sikap hati yang mengandalkan Tuhan. Mazmur 31 ini latar belakangnya adalah ketika Daud itu merasa dia berada di dalam kesulitan, berada di dalam ketakutan ketika dia melarikan diri dikejar oleh Raja Saul. Nah, di dalam Mazmur itu menggambarkan bagaimana Daud itu takut banget dengan situasinya. Dia juga merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Jadi ayat 31, Mazmur 31 itu kan panjang saudara ya. Kita buka ayat yang terakhir di ayat yang ke-24. Mazmur 31 ayat yang ke-24. Oke. Mazmur 31 ayat yang ke-24. Oh ya, oke. Oke, benar. Demikianlah firman Tuhan. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan.
Yang menulis ini adalah Raja Daud ketika waktu itu masih Daud ya. Ketika dia mengalami kesulitan dikejar melarikan diri dari Raja Saul. Dia berada di dalam ketakutan, dia berada ke dalam kebingungan. Harus ngapain? Dia bilang, terus dia mengeluh sama Tuhan, Tuhan seakan-akan tidak adil. Tetapi setelah dia curhat terakhir dia cuma ngomong begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Dia tahu saudara, dia ngomong sama kita semua yang baca ini. Selama masih dalam proses, yang paling berat itu adalah menjaga sikap hati tetap mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Daud mengerti banget tentang beratnya menjaga sikap hati ini Tuhan. Nah saudara, mengandalkan Tuhan itu berarti menempatkan Tuhan menjadi nomor satu. Menempatkan Tuhan di nomor satu. Tetapi bukan berarti sikap kita 100% menunggu sampai dia turun tangan. Saya ulangi, mengandalkan Tuhan itu berarti menempatkan Tuhan di nomor satu. Dia sumber kekuatan kita, dia sumber pertolongan kita. Tetapi mengandalkan Tuhan bukan berarti sikap kita 100% menunggu sampai dia turun tangan. Saya dan saudara diberkati dengan kemampuan berpikir, bertindak untuk bisa menyelesaikan berbagai macam masalah. Ketika persoalan datang kepada kita kan kita bisa mikir sih, apa yang bisa kita lakukan? Dan ketika di usia kita ini, tentunya kita punya pertimbangan yang sangat matang. Setiap solusi yang bisa kita pikirkan, itu pasti sudah melewati pertimbangan baik buruk, plus minus, kelebihannya apa, kekurangannya apa, mana yang kita pilih. Kan pasti seperti itu kita. Dan ketika kita sudah punya berbagai macam alternatif dan kira-kira kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda hanya menunggu sampai Tuhan menjawab? Ataukah kita terus mencoba? Coba lakukan aja. Saudara, saya kasih tahu. Ketika kita menghadapi persoalan, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah kita berdoa. Punya sikap hati mengandalkan Tuhan. Setelah itu, kalau kita punya berbagai macam alternatif yang bisa kita ambil lakukan, kita lakukan. Melangkahlah. Jangan pernah takut kalau itu salah. Jangan pernah takut salah dalam tindakan. Kalau ada yang bilang, loh kok enggak rohani dong? Mestinya kan kita kalau kita berdoa sama Tuhan, tunggu Tuhan jawab apa baru kita melangkah. Betul, juga enggak salah. Tapi saya mau kasih tahu ada satu kejadian. Di dalam 2 Samuel 5, saya, tidak perlu kita baca, cuma di dalam pasal itu ditulis begini. Ini diceritakan, Daud ini barusan diangkat menjadi raja Israel. Ketika baru menjadi raja Israel, tentara Filistin datang menyerang bangsa Israel, tujuannya satu, menangkap Daud. Ya. Kemudian Daud menyiapkan pasukannya. Ketika pasukannya sudah siap, Daud tanya sama Tuhan, Tuhan, aku harus maju, apakah kemenangan itu menjadi milikku? Tuhan ngomong, maju, aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Dan akhirnya tentara Filistin dipukul mundur. Gak lama, di tempat yang sama, tentara Filistin maju lagi, menyerang bangsa Israel. Daud kembali menyiapkan pasukannya. Ketika Daud menyiapkan pasukannya, sudah siap untuk melawan, Daud tanya sama Tuhan. Tuhan, kali ini aku harus maju. Apakah aku harus maju? Tuhan ngomong, tidak. Kali ini engkau tidak maju. Tapi engkau akan membuat gerakan memutar, lingkaran. Supaya engkau bisa menyerang tentara Filistin dari berbagai macam arah. Dan akhirnya di dalam 2 Samuel 5 itu, Daud melakukan seperti apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Apa yang bisa mau saya bagikan dari cerita Raja Daud ini? Raja Daud tanya sama Tuhan, Tuhan aku harus maju enggak? Tuhan ngomong, maju. Yang kedua Daud tanya,
Tuhan, aku harus maju enggak? Tuhan bilang, tidak, jangan, buat lingkaran. Saya secara pribadi, maaf kalau saya keliru, ini saya pribadi. Saya sejauh ini puluhan tahun pelayanan, saudara. Saya belum pernah mendengarkan teman saya, ataupun hamba-hamba Tuhan yang bersaksi, ketika dia doa, dia mendengarkan suara Tuhan secara audible. Seperti saya ngomong sama saudara saat ini, A, Anda dengarnya A. Betul? B, Anda dengarnya B. Demikian juga umur saya, sampai dengan umur saya 45 tahun ini, saya berdoa menghadapi persoalan, mengandalkan Tuhan. Saya harus jujur mengatakan saya tidak pernah mendengarkan suara Tuhan secara audible. Edi, maju. Ya, saya cuma bisa membayangkan kalau itu terjadi, saya kaget mungkin saudara ya. Suara apa ini? Sekali lagi bukan berarti Tuhan tidak bisa melakukannya. Tidak, enggak. Kita mesti mencermati situasi, kondisi yang ada. Atmosfer yang ada beberapa tahun belakangan ini bagaimana kita mesti memahami situasi. Ketika Anda menghadapi persoalan, kemudian Anda berdoa mengandalkan Tuhan, dan Anda berdiam diri menunggu jawaban Tuhan. Kira-kira Tuhan bisa mendengarkan suara audible-nya? Bisa. Tapi kenyataannya sampai sekarang tidak. Belum pernah saya mengalami hal seperti itu. Masakan kita harus terus menunggu, memaksakan sehingga suara itu audible. Yang terjadi adalah Tuhan seringkali berbicara melalui suara hati. Tuhan seringkali berbicara melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan seringkali berbicara kepada hamba Tuhan yang menyampaikan dari depan mimbar secara global. Dan kemudian Roh Kudus tiba-tiba mengingatkan kita pada satu ayat. Atau mengingatkan kita pada satu yang harus kita lakukan. Tuhan juga bisa berbicara lewat kejadian yang terjadi di sekeliling kita. Tapi saya belum pernah mengalami yang namanya Tuhan secara audible ngomong A, B, tidak pernah. Kalau Anda dan saya harus menunggu terus memaksa, pokoknya sampai kedengaran suara Tuhan dengan jelas, Anda bisa bayangkan akibatnya. Anda tidak menyelesaikan masalah. Anda tidak hanya menambah masalah, tapi Anda memperberat masalah Anda. Anda tidak hanya membuat masalah Anda double porsi, Anda membuat masalah Anda triple porsi. Karena Anda tidak melakukan apa-apa. Lakukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan. Kecuali kalau memang tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Benar-benar tidak bisa. Andalkan lutut, berdoalah sama Tuhan. Percaya, andalkan Tuhan. Nah, waktu saya menunggu kelahiran anak saya yang kedua, saudara. Saya waktu itu punya ada tabungan sedikit. Tapi kan istri saya ini waktu anak pertama lahir itu operasi sesar. Kata orang-orang, tidak cuma 1-2 tapi banyak, kata dokter juga mungkin seperti itu. Kalau anak pertama operasi sesar, anak kedua harus operasi sesar. Karena kalau normal katanya berbahaya. Saya tidak tahu. Jadi waktu anak saya mempersiapkan anak saya yang kedua lahir, pikiran saya sudah operasi sesar. Dan tahun 2011 itu operasi sesar itu antara 18 sampai 20 juta. Uang saya kurang banyak. Apa yang harus saya lakukan? Saya pikir gaji saya tabung, diirit-irit tetap tidak cukup, saudara ya. Saya tidak mau pakai uang istri, saya mau pakai uang saya. Bagi saya kebanggaan gitu loh ya. Seorang ayah membiayai kelahiran. Tapi tidak harus seperti itu kan menurut saya. Nah, saya mikir, saudara, apa yang harus saya lakukan ya? Mikir. Akhirnya suatu saat ada ilham. Tiba-tiba hati saya tergerak untuk ikut seminar tentang saham. Sebenarnya bukan saham, saudara. Ini permainan saham seperti saham namanya option kalau Anda mengerti. Itu mengikuti harga fluktuasi dolar. Emas dunia. Emas naik, emas turun, emas naik, saya untung, emas turun, saya bisa untung. Wah, saya ikut seminar, saudara. Seminar saya duduk, wah masuk akal. Bisa ini saya kerjakan. Kemudian pulang saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, inikah jalanmu, ya kan? Kan bukan ilegal, saudara ya, itu kan legal.
Terus Tuhan enggak jawab. Saya mencoba langkah. Akhirnya kan harus setor uang tuh saudara. Saya setor uang pertama kali itu 10 juta. 10 juta, Anda tahu dalam 2 minggu saya untung 37 juta. Saya bingung, kok bisa ya? Nah, kemudian seneng. Saya masukin lagi 50 juta. Ternyata untungnya menurun. Kan masih untung. Wah, ini pikiran saya. Ini kalau saya masukin uang gede, untung dikit aja tetap gede. Karena saya menanam gede, ya kan? Jadi janji Tuhan, jadi kayak janji Tuhan ya. Menabur banyak, menuai banyak. Kemudian saya enggak punya uang. 50 juta itu saya pinjem. Saya pinjem, ada orang nitip uang, papa saya ke orang. Papa saya titip uang ke saya. Nih pegang uang. Papa titip uangnya papa. Tak pakai saudara. Enggak semua sih. Masih ada sisa. Sisanya tak setorkan lagi saudara. Hanya dalam 2 minggu. Hasilnya 0 saudara. Hilang semua duit saya. Hilang. Anda bayangkan. Wih, itu saya loss 100 juta. Modal 100 juta hilang itu. Saya termenung begitu ya. Di dalam proses itu, saya jam 12 siang sampai jam 3 subuh itu begadang terus setiap hari. Karena bursa saham Amerika bukanya jam segitu. Saya dalam tiap hari itu, kecuali Sabtu Minggu, saya tiap hari mentelengi gitu ya. Setelah saya loss, Anda tahu, saya merenung. Tuhan itu sudah ingatkan saya. Waktu saya untung 37 juta. Kemudian saya hijau mata kan? Hijau. Saya nyetorkan 50. Itu hati saya sudah tidak enak, saudara. Hati saya sudah tidak enak. Cuma hati saya kalah sama hijaunya mata, pantulan di mata saya itu loh. Saya setor. Saya setor, itu untungnya drop. 37 juta drop. Itu hati saya tambah nggak enak. Tapi matanya masih hijau. Logikanya masih main. Untung $1, tetapi itemnya banyak kan, jadi banyak tuh. Saya tetap ngotot. Malah saya bilang, ini jalan Tuhan. Akhirnya loss kan. Waktu loss itu saudara ya. Saya diam, ya hati saya betul-betul kacau saudara ya. Mau nangis itu gimana gitu ya. Tapi saya mau nangis nanti istri saya lihat ya kan. Istri saya tahu saya loss. Tapi saya tidak mau menunjukkan betapa hancurnya hati saya di depan dia. Lalu lagi mengandung saudara ya. Saya diam aja. Akhirnya saya cuma bisa lakukan begini. Saya mohon ampun sama Tuhan. Tuhan ampun. Engkau sudah bicara, tapi saya ndablek gitu loh saudara ya. Saya ndablek. Akhirnya ya seperti itu. Saya ngomong, gimana gitu ya. Tapi itulah kenapa anak saya kedua lahir. Saya berikan namanya kan Joshua. Saya kasih nama Goldie tengahnya. Joshua Goldie. You know Goldie dari mana angkanya? Katanya gold. Ya, alasan saya ngomong sama anak saya, sama istri saya, supaya anak kita ini punya karakter seperti emas. Hati saya ngomong, alasan utama. Untuk ingatkan saya, kejadian saya loss 100 juta, gara-gara main saham emas itu saudara ya. Gold, tak kasih namanya di anak saya. Joshua Goldie. Ya, saya pikir Joshua Gold enggak enak. Pikir-pikir dapat ilham, Goldie. Joshua Goldie, itulah nama anak saya yang kedua. Untuk ingatin saya pernah punya kejadian yang bodoh seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu kepada Anda, ketika kita memilih sebuah langkah untuk kita lakukan ketika menghadapi persoalan, selama kita ini mempunyai sikap hati yang mengandalkan Tuhan, salah pun Tuhan pasti bawa kita balik ke jalan yang benar. Amin. Oleh sebab itu jangan takut. Takutlah Anda ketika Anda melangkah tetapi mengabaikan sikap hati mengandalkan Tuhan. Jadinya nanti seperti yang saya alami, ditegur, tidak mau, tetap ngotot, ditegur 2 kali, tetap ngotot. Saya kasih tahu ya, selama kita punya sikap hati yang mengandalkan Tuhan, ndablek seperti apapun, semestinya pasti bisa balik. Kalau Tuhan tegur, tidak bisa, lewat orang, tidak bisa,
paling Tuhan jewer. Ya kan? Anda pernah dijewer sama orang tua waktu kecil? Itu kan enak kan ya? Sakit itu. Bisa bayangkan dijewer Tuhan? Ini, silakan Anda kalau bisa mau mencoba ya. Saya enggak mau. Tapi saya punya iman. Saya mencoba, saya melangkah setelah melalui pertimbangan yang baik dan matang. Saya tidak takut salah. Pokoknya saya mengandalkan Tuhan. Saya berdoa tiap hari. Tuhan, kalau Engkau ingin bersuara, buat telinga hatiku ini sensitif. Supaya aku ngerti, ini benar apa salah. Kalau Tuhan suruh ke kanan, saya ke kanan gitu loh. Kalau Tuhan suruh stop sebentar, saya stop. Kalau Tuhan suruh saya lari, saya lari. Kalau Tuhan suruh balik, ya saya balik meskipun berat. Itulah kalau orang yang bisa menjaga sikap hati mengandalkan Tuhan. Itu seperti itu. Jadi jangan takut salah ketika kita ini mengambil satu langkah meskipun belum mendengar suara jawaban Tuhan. Percayalah, orang yang punya sikap hati mengandalkan Tuhan. Tuhan itu matanya selalu mengawasi kita. Sedetik pun dia tidak pernah meluputkan pengawasannya terhadap kita. Oleh sebab itu jangan takut. Jangan takut. Nah, ini jam berapa ya? Oke. Yang terakhir saudara saya mau sampaikan begini. Tadi saya katakan kan, mengandalkan Tuhan itu bukan bentuk aktivitas fisik. Mengandalkan Tuhan itu adalah sikap hati. Dan yang paling berat adalah menjaga sikap hati, mengandalkan Tuhan dari awal proses sampai akhir proses. Dan menunggu proses berikutnya. Ya. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, bukan berarti kita bersikap 100% menunggu pasif terus. Sampai menunggu dia turun tangan. Tidak seperti itu. Jangan takut melangkah, salah pun. Selama kita punya sikap hati itu, Tuhan pasti bawa kita balik. Tetapi Januari ini saudara, saya dapat pelajaran yang lebih dalam lagi tentang mengandalkan Tuhan. Januari tahun ini. Januari tahun ini, tanggal 14 Januari itu papa saya meninggal. Setelah melewati 4-5 kali stroke yang tercatat karena stroke berat. Stroke ringan tidak tercatat. Kenapa papa saya bisa kuat melewati stroke yang berkali-kali itu? Karena papa saya punya semangat hidup yang kuat. Jadi papa saya sejak stroke yang kedua itu hampir lumpuh. Sebagian kecil otaknya ini sudah loss. Ya. Sarafnya di otak kata dokter sudah mati. Mata sebelah kiri sudah tidak bisa lihat. Paling cuma tinggal 5%. Saya buat kacamata datangkan dari Perancis langsung. Tetap tidak bisa nolong. Karena itu sudah tidak bisa menolong, tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap mata papa saya. Motorik lumpuh. Kekuatan hanya tinggal 5%. Ketika dia memegang ini gelas ya misalkan ya saudara ya. Saya posisi di sini. Jaraknya masih segini. Jarak masih segini. Tetapi kalau papa saya tuh gini. Karena apa? Karena dia melihat gelas ini sudah ada di sini. Padahal jarak itu segini. Jadi kesulitan. Kaki sudah tidak bisa melangkah. Kondisi paling top dia bisa hanya melangkah 30 langkah. Itu pun dipapah. Dibantu begini. Ya. Mulut tidak bisa ngomong. Jadi masih bisa. Kalau Anda ngomong begitu, dia masih bisa menangkap dengan jelas. Di sini masih bisa pikir. Tapi tidak bisa keluar. Seperti itu, ya. Tapi papa saya punya semangat hidup yang kuat. Sampai dengan stroke yang kelima, bulan akhir Desember kemarin. Akhirnya membuat lumpuh semuanya. Tidak ada lagi yang bisa bergerak, hanya mungkin otaknya masih jalan. Ya. Tetapi ketika saya lihat, Pak, bisa buka mata, Pak. Coba papa paksa bisa buka mata enggak? Akhirnya papa saya bisa buka mata. Dan ketika di bola matanya saya lihat itu saudara, semangat hidupnya masih sama. Anda mungkin gimana caranya bisa tahu? Orang yang merawat tiap hari tahu saudara. Kita kalau merawat orang lain setiap hari, kita akan tahu perbedaannya. Sinar matanya tuh semangat hidup yang kuat. Papa saya setiap pagi, itu karena dia punya semangat hidup yang kuat, setiap pagi itu dia tuh semangat untuk bangun pagi saudara ya. Seperti semangat untuk memulai sebuah hari yang baru. Dan ketika dia bangun, tidak bisa saudara. Tidak bisa. Ya karena lumpuh. Yang ada, papa saya terguling. Dan itu terjadi berkali-kali. Ya.
Mau bangun tuh enggak bisa. Dia harus nunggu saya turun dari atas masuk ke kamar untuk menolong dia bangun. Untuk duduk pun enggak bisa. Harus dibantu. Untuk dia berdiri, ya enggak bisa. Harus dibantu. Bukankah seharusnya sikap hati mengandalkan Tuhan kita itu bukan hanya kita ingat pada saat kita menghadapi persoalan, tetapi juga harus sampai pada tahap yang hal sepele yang paling mendasar dalam hidup kita ini. Bukankah kita harus punya sikap hati yang sama Tuhan? Malam hari ini kita bisa tidur dengan enak seperti malam-malam sebelum-belumnya. Rutinitas yang biasa. Tapi belum tentu kita besok pagi bisa bangun pagi dengan enak. Belum tentu Anda mau bangun pagi itu enggak bisa bangun seperti biasanya. Belum tentu. Bukan saya doakan loh ya saudara ya, ini contoh misal. Kenapa? Karena Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Jadi kalau kita punya sikap hati mengandalkan Tuhan, itu jangan sampai hanya pada saat kita menghadapi persoalan. Entah itu kecil, entah itu besar, ada persoalan baru ingat sikap hati mengandalkan Tuhan. Pada saat kita bangun pagi, kita mau tidur, kita mau makan, ketika Anda menyadari kalau Anda saat ini sedang bernafas, itu adalah hal yang mendasar dalam kehidupan kita. Bukankah untuk bernafas pun kita mengandalkan Tuhan sebenarnya? Ketika papa saya meninggal, ketika saya merawat papa saya hampir 2 tahun, saya melihat 14 Januari dia meninggal, saya menyiapkan firman ini, saya teringat papa saya. Iya, bukankah kita sama Tuhan juga harus seperti itu? Ketika Anda buka mata, bangun pagi, bangun subuh, buka mata, ingat sama Tuhan langsung. Ya, jangan pegang handphone Anda. Ingat sama Tuhan. Paling tidak say, good morning Jesus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Dan kita harus mengetahui bahwa 24 jam sehari dalam kehidupan kita, itu Tuhan kontrol kehidupan kita. Dan memang harus Tuhan kontrol. Jangan mengandalkan kekuatan. Pesan saya malam hari ini, jangan lupakan sikap hati mengandalkan Tuhan ketika engkau menghadapi persoalan. Bahkan ketika engkau tidak menghadapi persoalan, dalam kegiatan dasar sehari-hari pun, engkau harus ingat, engkau harus mengandalkan Tuhan. Tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Amin. Terus mengandalkan Tuhan. Awal proses sampai akhir proses. Jaga sikap hati itu tetap sekali tetap A. Sekali mengandalkan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Oleng-oleng sedikit enggak apa-apa. Wajar. Tapi cepat balik. Tetap di dalam tracknya mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo pemain musik kembali ke depan. Ayo berikan sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Haleluya. Boleh saya tutup dengan sebuah cerita jam 7 ya. Ini tiba-tiba teringat saudara ya, dan tidak ada di dalam ingat, tidak ada dalam rencana. Bipro Manyar ini pernah jalan-jalan ke Bali, liburan bersama-sama. Kegiatan dari Bipronya, bukan pribadi. Bipronya, ayo kita ke Bali bareng-bareng. Pernah gak ya? Sering? Pernah. Nah, ini bulan Mei 2025 ya, saya ingat. Mei 2014, kami waktu itu Dewasa Muda Betani Kapasari. Waktu itu Manyar juga belum Bipro. Manyar masih namanya DM, Dewasa Muda Manyar. Kami semua berangkat ke Bali. Dewasa Muda Kapasari naik bis berangkat ke Bali Mei 2014. Mei 2013 saya ngomong di depan begini sama teman-teman. Tahun depan kita ke Bali, kita akan ke Bali. Mau, semangat. Termasuk saya pertama kali ke Bali ya tahun itu saudara ya. Saya ngomong, kan saya sudah hitung, sebelum ngomong kan saya sudah doa, saya sudah hitung. Satu orang butuh biaya 1,2 juta. Hening. Saya bilang, tenang.
berangkat tidak tahun ini, berangkat tahun depan. Cek suwe nih gitu ya kan orang-orang. Lah iya, nabung dulu. Sebulan usahakan nabung 100 ya, yang mau ikut ya. Nabung 100.000, komitmen 100.000, nabung setiap bulan. Tahun depan kita berangkat. Semangat ya. Setiap bulan datang, kumpul 100.000, nabung di bendahara ya. Lapor bendahara, ada yang nabur 20.000 kok. Nabur. Ada yang nyicil 20.000. Saya mikir 20.000, ini 20.000 kapan selesainya gitu ya kan ya. Tapi tiba-tiba teringat Tuhan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Tetapi Tuhan melihat hati. Wah, hati orang yang nabur 20.000 itu loh ya kan. Kepingin ikut, semangat. Dan memang kami di Kapasari itu kebanyakan menengah ke bawah. Haleluya. Pasti cukup. 6 bulan terkumpul 9,5 juta. Saya mempersiapkan langkah cari IO. Ketemu IO-nya seorang anak Tuhan, cewek. Kami ketemu, deal. Rute-rutenya deal, harga deal, DP deal. Setor 9,5 juta. Seneng kan? Tinggal tunggu cicilan sambil menunggu persiapan yang lain-lain disiapin. 3 minggu kemudian IO-nya dicari enggak ketemu, hilang. Anak Tuhan, cewek. Begitu dicari ke kontrakannya, katanya tangganya sudah lama pergi. Iya Pak, itu soalnya butuh uang banyak itu. Loh kenapa? Lagi mencalonkan pilkada DPRD kota. Aduh, anak Tuhan mencalonkan diri anggota DPRD, kabur bawa duit. Waduh saudara, bagaimana pertanggungjawaban saya? Iya kan? Kan saya tidak mungkin ngomong batal. Batal, Anda yang sudah semangat, sudah komitmen menyisihkan. Gini, tidak tega saya. Saya ngomong begini sama panitia. Kita tetap berangkat. Tapi ngomong jujur sama jemaat. Saya cerita. Gimana? Saya ngomong, tetap berangkat. Tetap tabur, tetap nyicil. Pasti berangkat. Dalam hati, yopo cara. Dalam hati, ya sudahlah biar saya pikirin. Kemudian nabung lagi semua. Kita cari IO yang lain yang lebih hati-hati. Ketemu satu orang yang mau memahami kondisi kami. Puji Tuhan. Mau dibantu, harganya dibuat mepet, nyicilnya boleh hari-hari baru boleh kasih DP. Kemudian banyak keringanan, haleluya, jalan. Kemudian kita nyiapin yang lain-lain. 2 bulan sebelum berangkat, semua selesai, kecuali satu. Kira-kira apa? Duitnya enggak ada. Terkumpul itu enggak cuma, waktu itu saya perhitungkan 25 jutaan. Terkumpul enggak sampai 9 juta. Enggak sampai, paling kalau enggak salah saya ingat itu 5 jutaan. Saya pikir sudah paling saya norok ini. Nanti setelah ini baru mereka boleh nyicil, tetap boleh nyicil ke saya. Pokoknya tetap 1.200.000 tidak ada sumbangan dari saya, hanya ada keringanan tempo cicilan, ya kan? Tapi masalahnya uang saya enggak ada. Saya mikir gitu ya. Saya mikir, otak ini kan jalan. Apa yang bisa saya lakukan? Kalau Anda jadi saya, apa yang Anda lakukan? Logika. Yang paling gampang adalah ngutang. Ya kan? Ada beberapa teman yang saya rasa kalau saya cubit-cubit dikit 5 juta gitu kayaknya mau deh ngasih gitu kan. Cuma Anda bisa membayangkan. Shalom, puji Tuhan, kita semua berangkat ke Bali. Yes. Kok dananya dari mana? Utang. Aduh, saya kok rasa gimana gitu ya. Terus saya berdoa gini, Tuhan, waktu mau ada acara ini, saya sudah berdoa terlebih dahulu dan saya yakin, saya percaya Tuhan izinkan. Tuhan izinkan jalan. Tapi enggak mungkin kayaknya Tuhan, ini jalan tapi saya ngutang. Enggak mungkin kayaknya. Bisa jadi ya. Lagi pula saya enggak suka ngutang Tuhan. Kecuali hutang bank. Ya, saya enggak suka ngutang. Akhirnya enggak ada yang bisa saya lakukan, saya cuma ini saudara. Berlutut doa, Tuhan tolong. 2 bulan lagi Tuhan. 2 bulan lagi, semua sudah siap kecuali duitnya Tuhan. 2 bulan lagi. Hari-hari terus berjalan seperti itu tanpa ada jawaban, tanpa ada ilham apa yang harus bisa saya lakukan.
Kalau saya ngutang, kira-kira jalan apa enggak? Ke Bali enggak? Tetap jalan. Tapi sudah beda. Rasanya sudah beda. Sudah enggak dapat berkat seperti yang Tuhan rencanakan sebelumnya. Pasti. Itu kalau saya ngotot. Tapi saya akhirnya tahu ini bukan maumu Tuhan. Tapi apa gitu ya. Saking nganggurnya dari hari ke hari itu loh. Saya bersihin kamar. Saya bersihin kamar yang enggak pernah saya bersihin. Saya bersih begitu. Saking enggak ngerti harus bagaimana gitu loh. Pagi, siang, sore kerja, pulang. Ya begitu kerjaan saya. Saya ngerapiin buku-buku. Saya ngerapin apapun yang bisa saya rapikan. Dokumen-dokumen yang penting ya akhirnya saya rapikan, saya keluarin, saya masukin lagi. Terakhir saya ngomong apa bedanya sama tadi gitu kan. Saking bingung saudara. Saya rapi-rapikan dokumen, saya menemukan sebuah dokumen 1 lembar aja saudara. Saya baca gitu dokumennya. Di situ tertulis asuransi jiwa. Kalau enggak salah waktu itu bukan Jasara Harja, Bumi Putra. Asuransi Bumi Putra. Nama tertanggung Junaidi Lolang. Nama saya saudara ya, Junaidi Lolang. Yang bayar waktu itu papa saya, ada namanya, ada nama papa saya. Terhitung masa berlakunya asuransi 12 tahun. Mulai periode pertama itu adalah di bulan Maret 2002. Maret 2002 papa saya mengikutkan saya asuransi dibayar per tahun. Asuransi itu cair 12 tahun kemudian. Dan 12 tahun kemudian itu jatuhnya di Maret 2014 saudara. Saya pegang kertas itu saudara. Yes! Anda tahu kenapa saya yes? Itu asuransi jiwa saya cair bulan depannya saudara. Bulan depannya saya cair 50 juta. Haleluya. Langsung saya urus gitu. Dapat uangnya langsung saya bayarkan ke IO. Berangkat kita saudara ke Bali. Dan 2014 itu Dewasa Muda Betani Kapasari untuk pertama kalinya ke Bali. Dan ketika selesai itu kesannya tuh luar biasa. Dan saya ngomong sama teman-teman, saya mengalami hal seperti ini. Teman-teman yang ikut ini semua yang mendengarkan, itu imannya bukan naik satu tingkatan. Loncat berapa tingkatan langsung karena mereka mengalami sendiri. Mereka melihat sendiri apa yang saya alami. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan, tahun 2002 Tuhan sudah tahu. Nanti 2014 saya mengalami masalah seperti ini. Makanya Tuhan gerakan papa saya untuk ikutkan saya asuransi jiwa. Mulai dari bulan itu, kok bisa 12 tahun tuh loh ya. Kan biasanya asuransi lah 10 tahun. Ada yang asuransi di sini? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ini kok ganjil 12 tahun itu loh. Kok ngerti Tuhan? 2014 saya mengalami seperti ini. Saya beruntung, saya bersyukur, saya tidak salah langkah. Mengutang sana sini, malu sudah ya. Saya berdiam, saya mengandalkan Tuhan. Ternyata Tuhan tolong. Dan cara Tuhan menolong kita itu luar biasa. Di luar pikiran kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan. Itu yang Tuhan kerjakan. Yang berat adalah menjaga sikap hati, tetap mengandalkan Tuhan dari awal proses sampai nanti ketemu ujungnya proses itu jalan keluar. Pertahankan sikap hati mengandalkan Tuhan. Meskipun berat, pasti bisa. Daud mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.